Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Dalam menguasai sembelihan dengan metode gaya Dorik, ini pertama untuk pemula dibutuhkan panjang bilah 30 cm, minimal 25 hingga 30 cm. Tapi kalau pemula 30 sangat direkomended. Terus selanjutnya bentuk dan lebar di pangkal juga menentukan. Bentuknya ini kalau untuk Dorik idealnya model strike, sebenarnya model tarik, karena Dorik sendiri itu didorong ke bawah lalu ditarik ke arah kita, ke arah kaki kita. Makanya kuda-kuda, ukuran kuda-kuda kaki kiri kanan itu yang depan kiri, kanan di belakang, jaraknya sekitar kuda-kuda itulah berapa, mungkin kalau 1 meter terlalu melebar, nanti kuda-kuda kita mungkin sekitar 60, sekiranya kaki kita itu tidak terlalu meregang lah, tidak terlalu meregang. Terus selanjutnya tidak terlalu tegak, juga tidak terlalu condong ke arah depan. Kalau terlalu condong ke arah depan, tumpuan kaki kiri, nanti ketika sapi ini kejut, dia terkejut oleh bilah yang tajam, dia meronta begini, nah ini kesenggol, kita bisa jelungup bahasa Jawanya, jungkel ke depan ya. Nah kalau condong ke belakang itu biasanya kalau saya praktekin waktu pelatihan menggunakan celana enak gitu, ukurannya berapa, posisinya, nah gitu ya. Selanjutnya posisi kemiringan siku, kemiringan bilah itu juga menentukan. Oke, ada model buih itu juga enak dipakai untuk segala style sembelihan. Ada model, sebenarnya untuk pemilihan bilah pemula itu buih enak, Betawian oke. Betawian itu oke banget. Tapi nanti next level ketika kita sudah sering menyembelih, kita itu kalau belum nyobain yang lain-lain pasti akan ada rasa penasaran, kepengen nyoba yang lain, ukuran yang lain, material yang berbeda, seperti itu dan seterusnya. Sebenarnya utamanya adalah tajam, tapi ada juga yang penasaran kepengen nyoba yang material baja ini gitu. Sebenarnya sama, mau spring steel, bohler dan lain sebagainya, Willis itu sama, yang penting tajam. Di slice tisu tajam, pokok tajam gitu. Tajamnya masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau tajamnya di standar kertas pun ada seret bunyinya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang halus. Nah itu, tapi kalau di slice tisu halus itu sudah mufakat lembut, dipakainya gampang, dipakai menyembelihnya mudah sekali. Nah di slice tisu sendiri itu tidak semua pisau ataupun golok, bahkan yang premium itu bisa level slice tisu. Makanya ya perlu dipertajam lagi, kita pertajam dengan cara menstroping atau cara dengan kita honing, sharpening, itu bisa mempertajam hingga slice tisu. Kalau turun dari bengkel itu belum bisa, tidak bisa hingga slice tisu. Jadi perlu kita kosrek atau kita stropping atau kita asah ulang dengan grade yang lebih tinggi, seperti itu. Kembali ke sembelihan, ada beberapa model yang
bisa dijadikan belajar. Tadi model strike, pisau model strike bisa, model bowie bisa, betawian bisa. Kalau kopak rawing bentuknya kan melengkung gini, melengkungnya ke punggungnya, itu untuk pemula kurang cocok gitu. Jadi tajam saja tidak cukup. Tajam slash tisu misalkan tadi sudah disampaikan, ketajamannya di level apa slash tisu, karena di kertas sendiri ada beberapa tingkatan. Kalau misalkan kita menyediakan golok tajam tapi ternyata ini peserta kita ini masih pemula sekali, belum pernah, itu sangat beresiko gagal, tidak putus, tidak tuntas sembelihannya, seperti itu. Jadi kita harus paham dengan audien, dengan peserta ini, dengan orang yang kita briefing. Jadi sudah seringkah menyembelih di Idul Kurban, sudah seringkah menyembelih sapi besar dan seterusnya. Jadi kita harus paham, karena level gonta-ganti pisau dan golok itu setelah dia tatak menyembelih, setelah dia bisa dan berani menyembelih, begitu. Jadi kalau dia sudah berani menyembelih, yang dia pakai model apa, pisau atau golok. Nah itu. Jadi dari pengalaman saya mendampingi beberapa sahabat GSN ini, seperti itu yang saya pelajari. Ternyata orang yang cenderung misalkan menggunakan pisau strike gitu ya, itu kita kasih bowie saja, model bowie kan lurus, itu model seperti itu, tidak ada stopper, itu sudah kebingungan. Apalagi model lain-lain seperti kopak rawing, betawian, ada stoppernya nyangkut. Kita kasih bullnose, stopper jret-jret, gak bisa nyangkut pada stoppernya, padahal stoppernya halus dan tidak terlalu panjang. Apalagi model yang aneh-aneh. Nah ini seperti itu. Jadi kalau sembelihannya bagus tapi masih di satu bilah, saya rasa masih kurang, karena pisau dan golok tradisional kita ini sangat banyak sekali dan kita harus bisa menggunakannya. Satu contoh yang ini yang akan kita review, satu buah golok sembelih model betawian ujung candung, ini satu-satunya ya, cakep banget, full galih sono keling. Ini kayak ebony motifnya. Sepertinya ini ebony karena dia lurus, dia seratnya itu lurus, serat-seratnya, perhatikan, seperti ebony ya. Tapi saya ragu nih antara galih sono keling atau ebony. Model betawian, handlenya jengkolan di sudut belimbing, ini sudut-sudut gini, dan rapi banget pengerjaannya, halus gitu ya, rapi. Ujung candung, kita lihat bilahnya, cara mencabutnya seperti biasa. Ini cara mencabut ya, mencabut membawa, ini saja sudah kelihatan antara yang sudah biasa memegang golok tradisional ataupun yang belum. Ini sudah kelihatan dari cara megangnya saja. Jadi ini perlu diingat-ingat terus sampai tidak ingat lagi, artinya sudah terbiasa, sudah refleks. Ya, menjadikan refleks positif ketika mencabut, memegang, membawa. Nah ini posisinya seperti ini. Misalkan kita pakai ini sabuk betawian, kita selipkan di sini, juga enak. Entah itu kita pakai celana ataupun pakai sarung, seperti ini enak. Kalau kita pakai sarung berarti kita sudah punya tim yang solid. Artinya kita hanya menyembelih saja, kita hanya motong doang. Tapi kalau kita masih dibantu remas dan orang kampung yang notabene belum mengerti tentang cara merobohkan, itu kita harus pakai APD lengkap, sepatu boot, pakai celana, seperti itu. Nah, yang terpenting adalah ketika disabuk begini, tidak langsung dicabut dari sini, melainkan dicabut semuanya. Meskipun dicabut dari sini bisa, tapi mata bilah yang flat ketika bergesekan dengan serangka bagian dalam atau sopal, itu akan mengakibatkan tumpul secara mikro, akan menjadikan mata bilah ini menjadi muntul, kalau bahasanya orang Betawian, muntul. Jadi
nggak ada chipping, nggak ada rolling, tapi akan berkurang. Yang harusnya itu dia di level slash tisu, menjadikan dia tuh slash kertas, atau bahkan lebih parah tidak bisa slash kertas. Padahal sempurna, tidak ada chipping, tidak ada rolling. Nah itu ketika dicabutnya dari sini, misalkan dari sini bisa, dari sini bisa, ini kan langsung seperti banteng Betawi Bang Pitung kan, keren, gini loh, keren banget, jelas itu. Tapi enggak gitu, itu di film saja. Secara tekniknya, secara kenyataannya, ini pengalaman seperti itu. Jadi harus kita pahami, harus kita terangkan terus menerus setiap hari. Ya, ini menjadi pekerjaan saya juga akhirnya kan, memberikan edukasi, sebuah pekerjaan yang sangat mulia menurut saya. Memberikan edukasi ini bisa menjadi ladang jariah buat saya pribadi. Jadi masuknya ilmu ke dalam kolbu itu tidak seperti kita sedang makan, keadaan lapar sekalipun makan ditelan langsung kenyang. Tapi kalau ilmu setiap hari harus disampaikan supaya bisa masuk. Kadang-kadang paham, tahu, tapi besok lupa lagi. Nah, harus kita ingatkan terus supaya menjadi refleks. Bisa dicabut dari sini, tapi tidak bagus untuk bilah kita. Ini bilah ini sudah sangat flat. Jadi misal dia posisinya di sini, set gini, kita cabut semuanya, set, pegang handle-nya dengan tangan kanan, tangan kirinya diputar begini, dicabut. Posisi tangan kiri ini tidak menggenggam ini serangka bagian depan, tidak menggenggam. Saya lihat orang kalau mencabutnya masih begini ngawur, masih begini juga ngawur. Jadi kalau megangnya gini, pelan-pelan ditarik, ditekan punggung bilahnya, punggung bilah yang ditekan. Ini punggung bilah, yang bawah ini mata bilah. Jadi kalau punggung bilahnya yang ditekan, maka mata bilah ini tidak bergesekan dengan sopal ini. Ini namanya sopal. Ini sopal, ini simeut meeting. Belalang apa namanya? Orang bahasa Sundanya susah ini. Simeut meeting ya. Meuting atau gimana itu. Nah, ini tutup luhur atau sopal. Biasanya ada yang terbuat dari tanduk, ada yang terbuat dari kayu yang berbeda supaya menjadikan aksesoris sebuah serangka ini lebih indah. Misalkan ininya kayu johar serangkanya, terus sopal atau semit meetingnya dari tanduk atau dari kayu galisono keling atau brul, biar lebih indah gitu aja. Nah, ini kan seperti ini, mengecil. Apalagi kalau model candung, lebarnya di ujung, jadi masuknya harus pelan-pelan begini, dorong. Kadang-kadang karena panik, tegang, nervous, itu lupa semuanya materi yang disampaikan. Jangankan saat seperti ini, di Idul Kurban yang hiruk pikuknya seperti itu, di RPH juga demikian. Kemarin kita briefing para peserta, ternyata nervous, lupa semua, jabutnya asal-asalan. Waduh, ini ya sayang, nantinya sudah kita sediakan golok yang tajam yang sudah kita tes. Jadi makanya ada SOP-nya. Kenapa SOP-nya? Harus dicuci bersih, dilap kering, di strobing. Itu cara membawa dan mencabut. Oke, sampai di sini. Lalu ini diputar, ini dimasukkan, diikat pinggang lagi. Oke. Ini karena sabuk ya, ada jendolannya di sini, jadi sehingga saat memasukkan tadi agak susah. Nah, ketika memasukkan di sini karena ada jendolan lipatan buntelan sabuknya. Oke. Lalu model yang seperti ini bisa untuk sembelihan gaya tarik murni, dorong tarik, dorong begini bisa, ujung dekatkan dengan kulit, gesek. Jangan nempel ya, didekatkan, karena kalau nempel sapi goyang dia akan tergores, kasihan, melukai kulit. Jadi jangan ditempelkan, kecuali kencang, benar-benar kencang. Tapi kalau kencang betul, kasihan juga hewan kurbannya. Dan ini prosesnya harus cepat. Makanya video dari awal menuntun hingga proses menyembelih dan doa terakhir itu di video tanpa di skip, tanpa dijeda, tanpa di pause, maksud saya tanpa dijeda, biar tahu durasinya berapa menit.
terus kayak begini, dorong pro juga bisa. Oke. Cakep banget, materialnya baja Willys Gen 2, tapi ini stock removal tanpa mesin. Rapi banget, sangat rapi, presisi, tanpa mesin ya. Finishing satin serat baja. Untuk panjang bilahnya 30,2, terlebar di ujung terlebarnya. Kalau yang ini terlebarnya 3,3 dan ketebalan 4 mm menipis, sangat rapi guys. Kita tes di tisu. Rikasonya aja rapi banget, perhatikan dari rikaso gesek. Nah ini Masya Allah. Kalau ketajamannya sudah seperti ini dan kita pakainya normal-normal saja, insya Allah awet, nggak usah disumbari berapa ekornya, tapi ketajaman seperti ini dipakai menyembelihnya itu enak banget. Bener-bener halus. Di slice tisu seperti itu, bagaimana sensasinya ketika di kertas buku umpamanya? Oke, ini jari telunjuk saya sepertinya ada yang urat yang sakit, terpelintir atau terkilir mungkin ya, saat handling Idul Kurban kemarin atau saat mengikat. Jadi ada sakit gitu, agak sakit di bagian pergelangan jari ini, jari telunjuk. Perhatikan. Sensasinya begini. Jadi di tisu tadi seperti itu, di kertas seperti ini. Enak, gurih gitu ya. Oke, seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Durasinya terlalu panjang, tapi kalau Anda benar-benar menyimak dari awal hingga akhir, akan paham ilmu-ilmu yang kami sampaikan, meskipun dari media online, meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.